siapakah narasumber kita malam ini? Oke, kita akan fokus khusus menjawab setiap pertanyaan teman-teman yang tadi sudah dikirimkan baik melalui WhatsApp group maupun melalui IG. Nah, jadi malam ini teman-teman kalau ada pertanyaan masih bisa. Jadi bisa tulis di kolom komentar. Nanti narasumber kita akan menjawabnya dengan fakta Alkitab. Jadi akan dijawab dengan Alkitab. Baik. Sebelum kita memulai, kita doa. Sebelum kita mulai kita doa ya. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam ini kami kembali datang pada Tuhan. Tuhan kuduskan waktu kami malam ini. Tuhan di dalam acara IG Live tanya jawab. Tuhan kiranya setiap kebenaran firman boleh disampaikan dengan leluasa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, kira-kira teman-teman kenal nggak ya siapa narasumber kita malam ini? Jadi malam ini kita hanya fokus menjawab setiap pertanyaan teman-teman yang sudah melalui IG maupun melalui WhatsApp group. Jadi puji Tuhan. Narasumber kita malam ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadi kita enjoy aja malam ini karena ini acara tanya jawab ya. Jadi kita enjoy aja ya. Jadi ini narasumber kita ini namanya Kak Moses. Oke, mungkin Kak Moses sebelum kita mulai ya ke tanya jawab, mungkin Kak Moses bisa perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Moses Warto. Ya, saya melayani Tuhan di Jakarta bersama Amin. Yusten, Kak Kristen ada di sini. Ya, kita semua adalah pastor ya di hadapan Tuhan. Pastor kan orang yang menggembalakan ya. Kita semua adalah orang Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya melalui sesi tanya jawab banyak dari kita juga mulai dibukakan pengenalan akan firman Tuhan. Demikian. Amin. Baik. Apa kita langsung aja ke sesi tanya jawabnya? Langsung. Kayaknya udah ramai di ya. Iya, karena kayak ada yang nggak sabar ya. Teman-teman kita udah nggak sabar. Sebenarnya apa sih yang ditanyakan malam ini? Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan malam ini sudah saya rangkum karena banyak yang nanya. Jadi langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar? Jadi pertanyaannya bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar? Kak Moses. Bagaimana membaca Alkitab dengan benar? Ini yang bertanya baik sekali ya. Karena seringkali Alkitab yang harusnya menjadi kitab kehidupan, ya memberikan hidup. Artinya kalau ada kehidupan kan ada satu kebangunan, ada kehidupan, ada satu activity, ya, aktif. Tapi justru yang terjadi Alkitab itu menjadi obat tidur yang paling manjur ya Kak Yusten. Iya betul. Ya, lebih cepat baca Alkitab. Kalau mau begadang, kita bisa nonton yang banyak, tapi kalau mau cepat tidur, baca Alkitab. Ini seringkali disalah. Ya, mengapa? Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 5. Ya, Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Di sana dikatakan, kamu datang memang kepada firman, ya, kepada Taurat, tetapi tidak datang kepada aku, ya, tidak datang kepada persona di dalam Alkitab, yaitu diri Tuhan Yesus Kristus. Ya. Membuat apa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat ini orang-orang yang suka mengkritisi, ya, suka mengalahkan, menggunakan ayat-ayat bukan untuk menerangi diri kita sendiri, ya, tetapi justru untuk menusuk atau menerangi, mengevaluasi orang lain. Ya, akhirnya itu karena datang kepada firman bukan datang kepada orang di dalam firman atau persona di dalam firman,
Di Yohanes pasal 5, ya mulai dari ayat 10 sampai 20 itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Alkitab ini bukan sebuah benda mati. Alkitab ini seorang persona yang hidup. Karena Alkitab ini menggambarkan diri Tuhan kita Yesus Kristus. Betul. Kepada persona yang hidup, berarti di dalam waktu kita membaca, sikap kita sedang datang kepada seseorang itu yang hidup. Nah, jadi bagaimana menjawab pertanyaan dari Yusten ya, dari teman-teman di Fakta Alkitab, bagaimana kita bisa, bagaimana cara membaca Alkitab yang benar, ya datanglah kepada persona di dalam Alkitab. Siapakah persona di dalam Alkitab? Dia adalah Allah itu sendiri. Nah ini yang bagus, pasal 4 ayat 24 ya Kak Yusten, dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimanakah pada persona di dalam Alkitab? Caranya adalah menggunakan roh kita. Amen. Bagaimana ya? Berdoa. Mau baca Alkitab harus berdoa. Saat sedang membaca, berdoa ya. Selesai membaca, berdoa. Amin. Amin. Karena karena begini Kak Moses. Saya punya pengalaman sendiri ya. Waktu pertama awal-awal baca Alkitab itu sekitar 5 menit, ya 5 menit, masih ini ya, mata masih wah gitu ya. Nah, udah masuk tahap mungkin 15 menit, 20 menit, wah, ini apa namanya? Sering orang bilang bahwa membaca Alkitab itu obat tidur, jadi cepat tidur. Iya, betul. Jadi sebenarnya caranya seperti apa Kak Moses? Supaya ketika kita membaca Alkitab, ya walaupun 1 jam, 3 jam kita waktu membaca Alkitab, kita nggak merasa apa namanya jenuh ya, kita nggak merasa apa namanya ngantuk ya. Mungkin ada apa namanya cara dari Kak Moses. Ya. Tadi cara pertama ya, kalau dari Yohanes pasal 5 dan Yohanes pasal 4, mungkin kita bisa catat sama-sama ya, adalah mendatangi Alkitab dengan roh kita. Artinya kita berdoa ya, karena Alkitab ini adalah persona yang hidup, atau ada sesuatu yang hidup di Alkitab, yaitu diri Tuhan sendiri. Bukankah Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan sekedar huruf hitam di atas kertas putih mati ya. Ini cara pertama, harus berdoa. Dan cara kedua ya, Alkitab ini juga Tuhan Yesus katakan ya di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4 dan juga kitab Lukas pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus mencuplik sebuah kitab bahwa firman Tuhan ya adalah makanannya. Jadi cara untuk bisa membaca supaya tadi bisa betah ya adalah dengan cara memakannya. Bayangkan teman-teman ya, saudari yang mengikuti live stream, kalau ada sebuah makanan enak ya, tadi siang saya makan enak nih ya, diajak sama keponakan saya makan, tapi mengamatinya ya, cuma diamati, diteliti ya. Kira-kira apa namanya terbuat dari apa, teksturnya bagaimana, tapi tidak dimakan, lama-lama juga bosan, nggak ada kenikmatan, betul ya. Jadi kalau itu hanya dilihat kira apa ya ini ya, tapi kita nggak menikmatinya seperti sedang menikmati makan, maka lama-lama juga membosankan. Tadi saya takjub juga ya, Kak Yusten bisa baca 1 jam 2 jam ya. Saya biasanya luangkan waktu di pagi hari itu membaca Alkitab 15 menit. Di siang hari 15. Jadi ya seperti saya sedang sarapan kira-kira yang 15. Tetapi kadang kalau lagi libur ya, artinya tidak banyak pelayanan, memang pelayanan nggak ada libur ya. Tapi misalkan ada waktu tanggal merah di mana tidak banyak orang bisa dilayani, sedang acara keluarga, saya bisa 1-2 jam, ya sikapnya bertemu makanan, yaitu dikunyah, dimakan ya. Nah, masalahnya Alkitab tuh bagaimana dikunyahnya, dimakannya. Ya, bukan ya dirobek-robek kemudian masuk ke ini ya, ke kita ya, kayak gitu. Ya, tapi sama
ya di dalam Efesus 6 ayat 17 dan 18. Jadi firman Tuhan yang adalah roh itu perlu dinikmati di dalam setiap doa dan permohonan. Ya, jadi bukan hanya di awal dan di akhir kita berdoa, tetapi saat membaca Alkitab kita juga perlu dengan sikap berdoa. Maka saya pernah dengar ya, ada seorang mahasiswa ya, sekarang sudah bekerja sekitar 4 tahun. Dia bisa tahan baca Alkitab 8 jam. Wah, luar biasa. Ya, anaknya juga di sini nih ya, sedang menonton, menyaksikan ya, puji Tuhan. Nanti mungkin saksian kapan-kapan ya. Amin. Amin. Itu. Oke. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita perlu membaca Alkitab di dalam roh kita. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan atau sesudah kita membaca Alkitab, kita perlu berdoa. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini di dalam kitab Wahyu. Dikatakan pertanyaan begini, siapa penunggang kuda di kitab Wahyu? Wow. Di sana ada 4 kuda. Jadi itu siapa? Puji Tuhan. Kan dikatakan bahwa ada 4 jenis kuda ya. Iya. Putih, kemudian merah, kuda hitam, dan kuda pucat ya, hijau kuning. Sebenarnya itu adalah menggambarkan 4 jenis atau event kondisi yang terjadi setelah Kristus terangkat. Ya. Yang pertama adalah itu Injil. Ya. Jadi penunggangnya itu adalah Injil. Dia membawa sebuah busur panah yang panahnya sudah ditembakkan ya, artinya panah Injil ini sudah bergerak maju, dan inilah yang pertama kali ya. Jadi Injil itu adalah kuda putih, namun di mana ada kuda putih selalu ada kuda merah ya, kemudian kuda hitam dan kuda pucat ya. Anda bisa membacanya ya saudara-saudara. Kalau saya terangkan maka pertanyaan yang lain tidak bisa dijawab. Ini melambangkan kematian, kemudian juga ada kelaparan, dan ada bencana, dan lain sebagainya. Jadi memang, dari saat Tuhan Yesus naik ke surga 2000 tahun lalu, sampai nanti meterai selanjutnya, meterai 67 ya, sorry, 678. Hanya ada 7 meterai ya. Jadi meterai kelima sudah dibuka, meterai ke-67 akan datang, yaitu saat datang kali kedua, ya, 4 kuda ini ada di dalam pacuan perlombaan. Jadi di mana Injil diberitakan itu juga ada kematian yang mengikuti, ya, kemudian juga ada kelaparan sana. Ya, sama seperti hari ini di tengah situasi pandemi, ada kematian, ada bencana, ada situasi buruk. Tapi sebenarnya ini juga adalah saatnya Injil melaju lebih kencang. Ya, ini. Oke. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini. Ada nggak sih di Alkitab itu yang mengizinkan orang Kristen pacaran? Wah. Orang Kristen pacaran luar biasa. Iya, iya. Iya. Ini yang tanya pengen segera dijawab pasti ini ya. Wah. Ya, sebenarnya di dalam kitab itu, kalau kita melihat ya, teman-teman, saudari sekalian, saya tidak akan membawa ke dalam boleh atau tidak, ya, karena ini nanti akan menjadi, saya justru memimpin kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, ya. Tapi saya akan bacakan, ya, di dalam Kolose ya, Kolose pasal 3 ayat 15, karena ini juga menjawab salah satu pertanyaan yang mungkin nanti ditanyakan oleh Saudara Yusten. Ya. Yeah. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan
bersyukurlah. Jadi kita melihat di dalam Alkitab seluruh hubungan dari sepasang orang yang mengasihi akhir pada pernikahan. Ya, digambarkan oleh Adam dan Hawa, kemudian ditutup oleh Yerusalem baru sebagai mempelai perempuan, dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ya, jadi Alkitab selalu menekankan bagaimana hubungan antara sepasang orang yang mengasihi adalah hubungan yang disisihkan, bukan hubungan untuk main-main. Ya, jadi kita memiliki hubungan pertemanan yang dibina di dalam kasih, kita tahu sebagai orang beriman ya bahwa juntrungannya, muaranya, akhir dari hubungan bukanlah untuk coba-coba. Jadi di dalam Alkitab itu nggak ada cinta monyet. Di dalam Alkitab itu nggak ada ini ya. Ya, di dalam prinsip yang tepat tidak ada berganti-ganti pasangan. Sama seperti Hawa adalah untuk Adam, demikian pula gereja adalah bagi. Jadi harusnya di dalam Alkitab ketika kita membina hubungan itu tujuannya adalah untuk pernikahan. Ya. Apakah prosesnya Anda menempuh pacaran atau Anda menempuh pertemanan, perkenalan, kemudian langsung bertunangan? Ya, itu kiranya tadi ya, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam. Namun yang jelas, ya, untuk coba-coba, hubungan ini bukan untuk justru membawa kita tidak kudus hidupnya. Demikian. Puji Ya. Tuhan. Amin. Karena apa namanya yang mengenai pacaran ya. Jadi sebenarnya kita tahu ya hari ini ada banyak orang pacaran, tapi apa namanya akhirnya apa namanya ya putus. Ya. Jadi mungkin karena ini ya kali ya, mungkin karena nyoba-nyoba ya. Jadi mungkin motivasinya nyoba-nyoba. Ya. Oke, karena pertanyaannya banyak ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini yang pertanyaan keempat ya. Jadi pertanyaan keempat ini begini. Tafsiran yang benar dan tepat itu seperti apa? Jadi mungkin ini tafsiran tentang Alkitab ya. Jadi tafsiran yang benar dan tepat itu seperti apa? Oke, tafsiran yang benar dan ini tafsiran yang benar dan tepat itu seperti apa? Ya, harus sesuai kitab ya. Jadi begini saudara, Alkitab itu adalah kitab Wahyu itu tidak terpisahkan, demikian. Jadi kita tidak bisa mencomot 1, 2, 3 ayat dan ada istilahnya sekarang tuh ilmu logi ya, mencocok-cocokkan dengan kondisi, mencocok-cocokkan situasi ya. Jadi Alkitab itu bisa diterangkan hanya dengan Alkitab. Satu ayat bisa diterangkan dengan ayat lainnya di dalam Alkitab. Jadi yang tepat ya haruslah Alkitab. Mungkin yang dimaksud ini mungkin apakah berkaitan dengan mimpi? Ya, kalau kita melihat kadang orang bermimpi terus minta ditafsirkan, jadi kita perlu jelas ya mimpi itu belum tentu berasal dari Allah ya. Mimpi itu dari ya kayak misalkan saya ingin sekali buah apa sekarang kalau anak muda sepatu gitu ya, hype ya, keluaran terbaru dari Adidas misalkan. Saya menginginkannya sampai yang saya pikirkan tiap hari itu, atau misalkan saya ingin handphone baru ya, itu bisa kebawa mimpi ya. Karena mimpi seseorang akhirnya menjustifikasi ya, dia melihat seseorang ya bercahaya terus membawakan handphone apa namanya Galaxy Note atau Samsung S20 ya, akhirnya wah ini konfirmasi ini ya dari surga ya, kalau saya harus segera beli handphone. Nah, belum tentu ya. Kita lihat semuanya kembali ke dalam Alkitab dan juga
dalam roh kita. Ya, jadi ada sebuah buku menuliskan bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah. Saya pikir ini juga kita menafsirkan sesuatu berasal dari Allah atau tidak. Yang pertama filternya adalah Alkitab. Ya, apakah hal ini sesuai dengan Alkitab? Yang kedua adalah dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, apakah tadi ya, Tuhan memberi damai sejahtera. Yang ketiga, lingkungan kita. Ya, lingkungannya pas nggak? Ya, kayak tadi ya, misalkan baca Alkitab, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Anda meminta, ya, dan dalam perasaan damai, tapi lingkungan uangnya nggak ada. Ya nggak usah beli. Lingkungannya belum tersedia, nggak usah beli. Ya, akhirnya malah stres sendiri. Jadi 3 hal itu harus menjadi indikator kita di dalam menafsirkan situasi dan apakah dari Allah atau tidak. Amin. Amin. Tuhan. Jadi teman-teman, tafsiran yang tepat itu adalah menjawab Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang kelima. Orang Kristen itu bisa nggak punya tato? Moses. Ya, orang Kristen boleh nggak punya tato ya? Ya ini sama pertanyaan pacaran ya. Jadi Alkitab bukan untuk menghakimi, ya. Alkitab bukan untuk menyalahkan atau bagaimana. Cuma memang kan kalau di dalam Perjanjian Lama cukup gamblang bagaimana Allah itu menuntun bangsa Israel. Mereka adalah umat yang dikuduskan. Ya, jadi ada 3 hal setidaknya yang menjaga bangsa Israel itu berbeda dengan bangsa lainnya. Yang pertama adalah hari Sabat. Saat bangsa lain seluruh hari itu sama saja, tapi bagi bangsa Israel hari ke-7 adalah untuk istirahat. Kemudian yang kedua adalah makanannya. Di saat yang lain bebas makan apa saja, bangsa Israel ini punya holy diet ya, pola makan yang kudus ya, yang tidak bisa sama dengan orang lain. Yang ketiga adalah sunat ya. Saat bangsa lain tidak bersunat, orang Israel ini bersunat. Namun di antara 3 ini juga masih banyak pedoman-pedoman hidup lain yang Tuhan berikan di kitab Imamat. Ya, salah satunya sebagai bangsa yang Tuhan kuduskan, Imamat 19 ayat 28 dikatakan janganlah kamu menggores tubuhmu karena orang mati, janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Namun sekali lagi kita hari ini hidup di dalam perjanjian baru, saudara-saudari ya, teman-teman. Nah, apa hukum di dalam umat perjanjian baru? Hukum ini bukan lagi hukum Taurat, tetapi hukum ayat atau roh hidup di dalam kitab. Ya. Itu ada di dalam kitab Kolose 3 ayat 15. Ya. Jadi hendaklah sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Jadi saudara, apapun yang akan Anda lakukan, Anda mau berpacaran, Anda mau membuat tato, ya, Anda mau mungkin vape, Kak, nge-vape kan bukan ngerokok, ya, Anda mau minum, tanyalah kepada damai sejahtera Kristus yang ada di hatimu. Karena Kristus di dalam hidup sekali, teman-teman ya. Ya, bukanlah Kristus yang ya. Di Kristus ini adalah Kristus yang benar mampu memberikan sejahtera jika ini sesuai dengan kemudian memberikan perasaan tidak ada damai sejahtera, tidak dia kendaki. Betul ya, ada yang mengatakan perjanjian baru dan lama kan tidak dikatakan. Betul sekali. Ya, jadi pernyataan tadi itu bukan memisahkan perjanjian lama dan baru, tetapi Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Ya, kemudian waktu Tuhan Yesus naik ke kayu salib di kitab Galatia, seluruh kutuk hukum Taurat juga sudah diselesaikan, dituntaskan. Ya, hukum penuh dengan kutukan bagi manusia itu oleh Kristus sudah dimusnahkan di kayu salib. Jadi kita nggak bisa meniadakan ayat yang lain ya, kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru ini berkaitan. Kalau gitu semua perjanjian lama harus kita lakukan, semua perjanjian baru harus kita lakukan, begitu ya. Jadi saudara, kita harus melihat Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat,
Tuhan Yesus tuh meninggikan hukum itu. Ya. Karena kita betul. Ya, betul ya Kak Yusten ya. Iya. Kan mata ganti mata, ya gigi ganti gigi. Kalau di umat perjanjian baru apa? Ditampar pipi kanan ya. Kemudian asik pikiranmu. Pipi kiri ya. Waduh, luar biasa ya. Ya, amin. Tuhan. Oke, karena waktu ya, karena pertanyaannya masih banyak, kita lanjut aja ya. Nanti kalau teman-teman masih kurang mau mendalami tetap apa setiap pertanyaan demi pertanyaan, bisa chat kita melalui Instagram. Oke, lanjut. Bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Jadi, Kak Moses, bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Amin. Ya, sama ya. Jadi Ya. Banyak orang bertanya ya, di manakah Tuhan? Apalagi situasi hari ini. Mohon maaf, saya sambil charge device saya ini ya. Oke. Ya. Nah, begini lebih enak ya. Jadi, nah itu Kak Kevin membantu ya. Jadi kita harus lihat kembali ke dalam Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 ya. Bahwa Tuhan atau Allah itu bukanlah berbentuk fisik. Allah juga tidak bisa ada di dalam alam yang psikis, ya. Tetapi Allah adalah roh, ya. Ini adalah ruah, ya. Dan dia bersifat pneuma, ya. Artinya seperti udara. Dia tidak terlihat, tetapi meliputi semua dan ada di dalam semua, ya. Kayak sekarang di sekeliling saya ini ada udara. Ya, meliputi semuanya, dan di dalam saya ini juga ada udara, ya. Nah, Allah juga demikian. Sebagai roh, dia tidak bisa dilihat oleh panca indera kita secara jasmani. Dia juga tidak bisa diketahui secara pikiran nalar manusia. Tetapi karena dia adalah roh, puji Tuhan, ya. Allah kita ini menciptakan satu organ di dalam yang hanya dimiliki manusia. Wah, ini luar biasa ya. Organ ini dinamakan roh. Ya. Nah, roh ini adalah untuk berkontak dengan Allah yang adalah roh. Ya. Di ayat itu dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, wah maaf ya ini goyang nih. Nah, harus menyembah di dalam roh kecil R-nya dan kebenaran. Kebenaran di dalam bahasa aslinya ini bukan truthfulness, bukan kebenaran objektif, artinya bukan doktrin. Kebenaran di sini berarti realitas, pengalaman. Jadi, saudara, Anda itu bisa mengalami Allah yang hidup. Dan cara menyembah Allah bukanlah dengan, maaf ya, sekedar dalam tanda kutip worship, menyembah yang kita kenal selama ini. Tetapi begitu keluar dari gedung gereja, atau keluar dari sesi kebaktian, kita mengalami penghidupan yang lama lagi. Ya. Tetapi menyembah di dalam bahasa aslinya ini adalah sama seperti anjing sedang menjilat tuannya, mendekat, ya, untuk mencium. Ada pengalaman yang intim. Jadi bagaimana membuktikan Allah itu ada? Kita harus memakai roh kita. Kemudian kita perlu mendekat kita ini untuk mencium dia. Wah ya, saudara-saudara, kitab Kidung Agung itu luar biasa. Ya, jadi Allah itu bisa dicium. Amin. Dekati. Oh, di perjanjian lama, orang mau mendekati Allah binasa. Tapi hari ini, sejak Tuhan mati dan bangkit, naik ke surga, turun menjadi roh itu, kita punya jalan yang hidup, jalan yang baru, untuk bisa menjumpai Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, maka kita perlu menggunakan roh kita. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, sama seperti tadi ada komentar ya, yang mengatakan bahwa bagaimana membuktikan bahwa udara itu ada. Sama, Allah itu sama seperti udara. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Amin, puji Tuhan. Amin. Oke, next ya.
Pertanyaan berikutnya, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Wah, ini pertanyaan bisa satu sesi seminar nih ya Kak Yusten ya. Ya mungkin nanti kita bisa jadwalkan lebih apa namanya buat apa Bible study ya kali Kak ya. Iya, amin. Puji Tuhan Ini ya. singkat aja. Kalau Ben. kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya jadi Tuhan selalu mengatakan ya di kitab Matius pasal 24, 25 ya, bahwa ini seperti pada zaman Nuh, pada zaman Lot ya, orang makan, minum, kemudian kawin, mengawinkan ya, dan lain sebagainya, yaitu adalah contoh dari kondisi zaman ini. Ya, kalau kita lihat kitab Wahyu, tentu nanti kita bisa melihat banyak bencana adi kodrati dan lain sebagainya. Tetapi ada Ya. satu misteri rahasia di dalam Alkitab yang menjadi faktor penentu ya dari kedatangan Tuhan. Apa itu? Yaitu ketika gereja mempelai perempuannya siap sedia. Jadi, saudara-saudara, kejadian atau situasi di dunia hari ini, baik itu perjanjian damai Israel, dibangunnya bait Allah, kemudian apalagi ya tadi peristiwa zaman Nuh, zaman Lot, ya, semua itu belum bisa mendatangkan Tuhan kalau gereja belum siap menjadi mempelai perempuannya. Artinya apa? Ketika Amen. kaum beriman belum siap, belum matang untuk menikah dengan Kristus. Wah, apa ini menikah dengan Kristus ya? Bayangannya kan langsung menikah secara fisik. Nah, nanti mungkin perlu sesi lebih lanjut ya. Tapi Ya, setidaknya di betul. kitab Efesus pasal 5 untuk menjadi mempelai perempuan, gereja itu perlu belajar untuk menikmati firman. Karena firman itu Amen. mendatangkan pertumbuhan di dalam dan firman itu membasuh di luar. Ya, Efesus pasal 5 ayat 26, 27, 28. Ya, firman itu adalah air yang membuat gereja mempelai perempuan tidak cacat kerut, ya. Karena nanti Amen. waktu kedatangan Tuhan, mempelai perempuan ini harus siap menyambut suaminya dengan berdandan, cantik, ya, dan lain sebagainya. Karena itu puji Tuhan untuk fakta Alkitab dan untuk banyak Bible study yang ada, ya. Anda bisa mengikuti banyak hal, ya. Ada saluran Amen. podcast yang keren juga di sini ya, Kak, ya. Iya. Ada banyak lah. Ya. Ada banyak rubrik Kristen, khususnya di pandemi ini, bisa membantu kita untuk makin bertumbuh secara dalam dan juga bisa dibersihkan di luar. Nah, ini mempersiapkan kita menjadi Amen. gereja. Amin. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau masih apa namanya mau mendalami mengenai perkara tanda-tanda kedatangan Tuhan, jadi nanti boleh ikut Bible study kita. Jadi nanti boleh DM kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang ke-8. Karena masih banyak jadi kita kejar ya. Jadi pertanyaan begini Kak Moses, apa itu Allah Tritunggal dan apakah Allah Tritunggal itu Alkitabiah? Ini dalam sekali nih ya. Ini kalau materi Iya, kuliah satu semester sendiri nih Kak. Ya, baik. Ya kan, oke, begini. Allah Tritunggal sendiri secara terminologi tidak pernah disebut secara ajek kata Allah Tritunggal. Anda mau cari di Alkitab nggak ada. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat demi ayat, tersingkap bahwa Allah kita itu Tritunggal. 3-1. Dia adalah Allah yang esa, namun punya aspek yang dinamakan 3. Bapa, Putra, dan Roh. Nah, ketiganya ini adalah esa. Bukan terpisah dan tidak ada secara bergantian. Karena ketiganya ini adalah swaada, ya, artinya apa, saudara-saudara? Dia ini ketika satu persona ada, ya ketiganya ada, ya, tidak terpisahkan. Yang kedua, dia juga ada secara bersamaan, ya demikian. Ya, jadi dia itu in all inheritance, ya, dan all inclusive, Ya. mencakup segala sesuatu. Ya, pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya dari Allah Tritunggal adalah mengapa harus Tritunggal? Kenapa nggak cukup satu? Nah itu.
ya, banyak orang saling berdebat mengenai Allah Tritunggal. Ada yang berdebat mengenai triteisme, ya, ada yang modalisme. Tetapi kita nggak mau masuk ke perdebatan itu. Sama seperti mungkin ada yang berdebat mengenai surga. Orang Kristen tuh ke surga nggak? Banyak orang berpikir orang Kristen ke surga. Tapi di Alkitab tidak ada tertulis orang Kristen ke surga. Akhirnya berdebat, ya. Karena itu memang di fakta Alkitab ini harus banyak membaca Alkitab bersama, ya. Bahkan di Wahyu 21, Yerusalem baru turun dari surga. Nah, kalau orang banyak pengen ke surga, tapi Yerusalem baru dan Kristus turun dari surga, kosong surganya. Ya. Siapa nanti yang di surga? Kalau kosong, ya. Jadi demikian. Nah, ini contoh. Kita nggak mau berdebat di sana. Tetapi kita mau melihat kenapa Allah Tritunggal itu harus Tritunggal. Jawabannya adalah karena Allah mau masuk ke dalam manusia. Allah mau menyalurkan, mendispensikan dirinya ke dalam manusia. Allah tidak bisa lakukan itu kepada malaikat. Allah tidak bisa lakukan itu kepada hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena hanya manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupanya. Hanya manusia yang diciptakan sebagai bejana untuk menampung diri Allah. Untuk apa? Di Kejadian 1 ayat 26, berkuasa. Tidak ada makhluk lain yang Tuhan percayakan tanggung jawab sedemikian besar untuk kuasa dan mengekspresikan dia. Karena itu dia harus Tritunggal. Kalau dia hanya Bapa, mau masuk ke manusia yang seperti kita ini, meledak kita, ya. Kita nggak mampu. Kalau dia hanya putra, ya juga terbatas. Seperti waktu Tuhan Yesus 2000 tahun lalu ada di muka bumi, dia tidak bisa masuk ke dalam murid-muridnya. Dia hanya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Tapi puji Tuhan, dia juga adalah roh itu. Ya. Amen. Dia bisa masuk ke dalam roh kita. Tetapi kalau roh itu tidak ada putra yang menebus kita, orang yang jatuh, roh itu juga nggak bisa masuk. Jadi memang perlu Bapa sebagai sumber, Putra sebagai sarana, dan roh itu sebagai realitas. Puji Tuhan untuk Allah Tritunggal. Mungkin nanti kalau teman-teman masih mau mendalami mengenai perkara Allah Tritunggal ini, bisa hubungi kita, yaitu di Fakta Alkitab. Nanti kita akan membantu teman-teman untuk memahami apa sih sebenarnya Allah Tritunggal itu. Kita lanjut karena waktu. Pertanyaannya begini, Kak Moses. Bagaimana hidup tanpa kekurangan? Iya. Ya, kita nggak bisa bohong ya. Kalau secara jasmani, fisik, banyak keterbatasan, kemudian hal yang berkaitan dengan keperluan sehari-hari, itu, sebentar ya, saya paham. Di masa ini justru makin demikian ya. Iya. Ya, saya bersimpati juga ya. Artinya, saudara-saudara, ini bukan situasi yang mudah untuk kita lewati. Ya, ini bukan situasi yang umum ya. Mungkin bagi usia saya masih mudah untuk mengatakannya, tapi saya bersimpati kepada saudara-saudara yang sudah punya tanggungan ya, punya anak, kemudian kehilangan pekerjaan. Tidak mudah untuk mengatakan hidup tanpa kekurangan ya. Namun memang kita perlu percaya bahwa Allah itu setia janji. Beberapa ayat ya saudara-saudara, ya kita perlu tahu ya bahwa ayat ini adalah ayat yang ya dan amin. Mungkin boleh membuka ya di dalam kitab Matius bagaimana Tuhan itu memelihara ya, Allah kita itu memelihara. Ya, dia memelihara bunga bakung yang ada di ladang, dia memelihara burung-burung di udara. Terhadap kita anak-anaknya, bukankah dia juga memelihara? Nah, kalau kita melihat tangan pemeliharaan Allah, kekuatan pemeliharaan Allah, saudara, maka semua akan terasa cukup. Ya, saya ambil dari kitab Yosua, perkataan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu namanya Kaleb. Ya. Mohon maaf ayatnya saya nggak bisa tampilkan ya, karena keterbatasan device ya. Tapi Kaleb mengatakan demikian ya, bahwa saya parafrase ya, di umurku yang sekian ini, kekuatanku itu masih sama seperti pertama kali aku berperang bagi Tuhan, demikian ya. Nah, itu diucapkan oleh Kaleb di usia ke-85
Ya, jadi dia sudah tua, tetapi kekuatannya itu masih seperti dulu. Ya, kenapa? Karena kalian percaya bahwa Allah yang menyelamatkan dia juga adalah Allah yang mampu memelihara dia. Amin. Saudaraku, teman-teman ya, bahwa Allah yang menyelamatkan Anda, membawa Anda bertobat menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, jangan lupa, ya juga adalah Allah yang mampu memelihara Anda. Karena Allah ini adalah Allah yang lengkap, Allah yang sempurna. Dia bukan hanya menyelamatkan kemudian kita ditinggal pergi, saudara. Ya. Dia adalah Allah yang memelihara. Nah, ini di sisi fakta ya Alkitab. Tetapi di sisi pengalaman, betul ya, saudara sudah mengetahui kita perlu memiliki kehidupan yang bersyukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya 19. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Nah, perkara mengucap syukur ini memang susah-susah gampang ya. Nah, ini menjadi latihan kita secara pengalaman ya. Tapi dalam faktanya percaya saudara-saudara, Anda bisa sampai hari ini menyaksikan live fakta Alkitab adalah karena ada kekuatan pemeliharaan Allah. Karena itu hidup Anda asal terpelihara Allah, semua itu cukup, saudara-saudara. Banyak orang hari ini tidak terpelihara hidupnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi ada komentar dari Kak Kevin. Ada Kristus cukuplah. Amin. Puji Tuhan. Lalu dari Kak Santri, ya kita perlu menjadi orang yang bersyukur ya. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa aku sudah beroleh selamat, namun masih bisa berbuat dosa? Moses. Oke ya, jadi udah beroleh selamat tetapi masih bisa berbuat dosa. Ya, kita perlu menyadari ya di dalam kitab Roma pasal 7 ya Rasul Paulus menulis satu ayat yang cukup menggugah, yaitu Paulus ini kan orang yang ini ya, orang yang sangat mengasihi Tuhan, tapi dia tahu bahwa di ayat 19, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kenapa bisa demikian? Ya Kak Friska Lianova ya membantu kita menjawab, karena kita masih tinggal di dalam daging, betul sekali. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, saudara, langkah yang Tuhan lakukan pada awal, ini ada modal. Ya, bukan berarti, oh kalau gitu sia-sia dong kematian Tuhan di atas kayu salib. Tidak sia-sia. Justru tanpa kematian Tuhan di kayu salib, kita tidak bisa beroleh selamat. Tapi saudara, ini adalah langkah awal. Kematiannya di kayu salib dan melalui kita percaya kepadanya dan dibaptis, maka roh kita yang dihidupkan. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, dulu aku mati karena pelanggaran dan dosa. Mengacu kepada apa? Roh yang mati. Tetapi begitu kita percaya Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kita ini beroleh hidup yang kekal. Tetapi, saudara, kita tetap perlu memahami, kita ini masih punya jiwa dan punya tubuh daging. Nah, jiwa dan tubuh daging ini yang sering menjadi masalah. Ya. Roh kita sudah tidak ada masalah. Tetapi jiwa kita ini masih menjadi medan peperangan. Dan selama kita masih hidup di dalam tubuh daging, ya yang kelihatan ini ya, bisa dicewerin ini banyak dosanya. Nah, karena itu kita perlu keselamatan yang lengkap. Bukan hanya yuridis melalui kematian Tuhan. Nanti saudara-saudara boleh membaca 2 Korintus 5 ayat 10, kalau tidak salah ya. Nanti bisa dibaca. Allah itu sudah menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih lagi ketika kita sudah diselamatkan. Kita akan diselamatkan oleh hidupnya, hayatnya. Jadi, bukan hanya kita diampuni dosanya dengan darah, tetapi hidupnya yang ada di dalam kita ini bisa menyelamatkan kita dari hari ke hari dari dosa. Seperti Paulus mengatakan di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Ya, jadi dalam pengalaman bagaimana caranya supaya tidak lagi jatuh ke dalam dosa, ya ini perlu tetap dimatikan. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Demikian ya. Melalui persekutuan, maka hidupnya
yang kita persekutukan di dalam 1 Yohanes pasal 2, wah ini ayatnya jadi banyak sekali ya. Iya. Punya persekutuan ilahi dengan Tuhan, maka hidupnya ini menyelamatkan kita dari setiap perbuatan dosa dan Pertanyaan berikutnya ini dari pemuda tadi nih. Jadi katanya, Kak, waktu ibadah orang Kristen itu benar di hari apa ya? Ya, jadi katanya waktu ibadah orang Kristen itu benar di hari apa ya, Kak? Lalu pertanyaan berikutnya, hari Sabtu itu hari apa, Kak? Ya begitu, Kak Moses. Ini ada 2 pertanyaan dari pemuda rohani. Oke. Jadi kalau kita lihat ya di kitab Kisah Para Rasul, betul ya, pasal 20. Mungkin kita bisa buka ayatnya, Kisah Para Rasul pasal 20 ya. Ya, dikatakan bahwa di hari pertama minggu itu, betul ya. Jadi terjadi satu perpalingan, demikian ya, dari perjanjian lama di mana umat Israel mereka menguduskan hari Sabat, yaitu hari Sabtu, betul ya. Itu adalah hari terakhir di minggu itu. Hari terakhir itu kan adalah hari Sabtu. Ya, karena Tuhan di perjanjian lama ingin menunjukkan bahwa kamu sudah berjerih lelah selama 6 hari, dan hari yang terakhir ini kau kuduskan buat aku. Oh, thank you Kak Kevin ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Ya. Betul. Oke. Namun, di dalam perjanjian baru, ketika Kristus sudah mati dan bangkit, dia bangkit di hari ketiga, ya, di minggu itu adalah hari ke-8, ya. Jadi dia bangkit di hari Minggu. Ya, kemudian hari Minggu itu hari pertama setelah minggu itu, mengacu kepada hari ke-8. Karena itu kenapa angka 8 mengacu kepada kebangkitan. Ya, maka ada satu permulaan yang baru di dalam penghidupan praktek Kristiani gereja yang mula-mula, yang akhirnya kita ikuti hari ini. Kaum ateis mengatakan, oh Sunday itu diingati karena orang Kristen itu memperingati dewa matahari, ya. Itu salah, ya. Bukan demikian. Tetapi kenapa hari Minggu? Karena Allah ingin mengembalikan, ya, sudut pandang orang di dalam menikmati Sabat yang sejati. Sabat yang sejati bukanlah hukum yang membuat orang itu akhirnya menghakimi yang lain dan ada kebanggaan atas dirinya. Sabat yang sejati adalah Kristus, ya, bahwa di dalam Sabat yang sejati ini orang beroleh kenikmatan dan perhentian. Itulah sebabnya Adam dan Hawa, manusia pertama, begitu buka mata, ya, dia diperhadapkan dengan hari ke-7. Artinya perhentian itu menjadi hari pertama mereka. Nah, hari ini, kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7, dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi, ada satu perubahan. Pertemuan kaum beriman, orang-orang Kristen, dilakukan di awal minggu itu. Ya, jadi kalau kita lihat kalender, minggu itu bukan hari terakhir. Ya, betul. Ya, minggu itu adalah hari pertama. Karena kita bukan lagi melakukan seluruh pekerjaan dengan berat, baru kita beristirahat. Tetapi pewahyuan di dalam kitab Kejadian justru adalah menikmati dulu, dipuaskan dulu, diberi tenaga dulu, ya. Setelah itu baru bekerja bersama